Berinvestasi untuk masa depan keluarga. Pengaturan keuangan keluarga bisa jadi hal yang rumit, tapi juga penting. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan. Pertama, buatlah anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan pendapatan, lalu prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ini akan membantu mengontrol pengeluaran berlebih. Kedua, mulailah berinvestasi. Investasi dapat berupa properti, saham, atau deposito berjangka. Ini akan membantu pengembangan kekayaan jangka panjang. Ketiga, pastikan memiliki dana darurat. Dana ini bisa digunakan saat ada kejadian tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Keempat, lindungi aset Anda dengan asuransi. Baik asuransi kesehatan, pendidikan, atau asuransi rumah, semua penting untuk melindungi masa depan keluarga. Terakhir, libatkan seluruh anggota keluarga dalam perencanaan keuangan. Edukasi mereka tentang pentingnya menghemat dan berinvestasi. Ini akan membantu menjaga keuangan keluarga tetap sehat dan hemat. Membeli rumah pertama bukanlah tugas yang mudah. Apalagi jika Anda berencana menggunakan kredit pemilikan rumah, KPR. Ketahui dulu kebutuhan Anda. Apakah besar, lokasi, atau fasilitas yang jadi prioritas? Jangan ambil keputusan terburu-buru. Selanjutnya, periksa kondisi rumah. Apakah struktur bangunan masih baik, atau perlu perbaikan? Periksa juga legalitas rumah tersebut. Lakukan survei harga pasar. Bandingkan harga rumah yang Anda inginkan dengan rumah lain di area yang sama. Jangan sampai overprice. Pastikan Anda mampu membayar cicilan KPR. Jangan sampai beban cicilan membuat Anda jadi susah makan dan tidur. Pilih bank yang memberikan bunga KPR terendah. Bunga rendah berarti cicilan per bulan jadi lebih ringan. Terakhir, jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk biaya tak terduga. Membeli rumah bisa jadi butuh biaya lebih dari yang Anda perkirakan. Kartu kredit bisa menjadi sahabat atau musuh. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari utang kartu kredit. Pahami aturan dan kebijakan. Sebelum memiliki kartu kredit, pastikan Anda memahami semua aturan dan kebijakan yang berlaku. Jangan tergoda penawaran. Menolak tawaran diskon atau cashback yang hanya akan membuat Anda membelanjakan lebih dari yang seharusnya. Pembayaran tepat waktu. Selalu bayar tagihan kartu kredit tepat waktu untuk menghindari bunga dan denda yang membengkak. Hindari penggunaan maksimum. Jangan gunakan kartu kredit hingga limit maksimum. Ini bisa merusak skor kredit Anda.
Jangan libatkan emosi. Jangan gunakan kartu kredit untuk membeli barang berdasarkan emosi atau impuls. Pikirkan secara matang sebelum memutuskan. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat menggunakan kartu kredit dengan bijak dan menghindari utang yang menjerat. Perusahaan XYZ baru saja mengumumkan penawaran saham perdana mereka. Inilah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan investasi. Perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan stabilitas dan potensi ROI yang baik. Produk dan layanan mereka telah mendapat respon positif di pasar. Banyak pelanggan yang loyal dan merasa puas dengan apa yang mereka tawarkan. Tim manajemen mereka terdiri dari individu berpengalaman dengan track record yang terbukti dalam memimpin perusahaan sukses. Ini menunjukkan adanya kepemimpinan yang kuat. Perusahaan XYZ juga telah menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi dan peningkatan produk. Ini adalah indikator penting dalam industri yang selalu berubah. Namun, seperti semua investasi, ada risiko. Pastikan Anda melakukan penelitian Anda sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Secara keseluruhan, IPO perusahaan XYZ tampaknya layak untuk dipertimbangkan. Tetapi, keputusan akhir tetap ada di tangan Anda sebagai investor. Perusahaan ABC baru saja meluncurkan penawaran publik perdana (IPO) mereka. Namun, apakah ini merupakan pilihan investasi yang bijaksana? Perhatikan pertumbuhan perusahaan ini. Walaupun tampak signifikan, tetapi banyak berbasis pada hutang. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang tinggi. Selanjutnya, laporan keuangan ABC tampak kurang transparan. Ini mengundang pertanyaan tentang manajemen dan integritas perusahaan, yang tidak bisa diabaikan oleh investor. Kemudian, ada masalah dengan struktur kepemilikan ABC. Beberapa pemegang saham dominan memiliki kontrol yang berlebihan. Ini bisa merugikan investor minoritas. Selain itu, ABC beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif. Tanpa keunggulan kompetitif yang jelas, bisa sulit bagi mereka untuk bertahan. Terakhir, penilaian ABC tampak terlalu tinggi. Mereka meminta lebih banyak daripada yang seharusnya, yang mungkin menunjukkan kurangnya pemahaman tentang nilai sebenarnya. Jadi, berinvestasi pada IPO ABC mungkin bukan pilihan terbaik. Pertimbangkan faktor-faktor ini sebelum membuat keputusan investasi Anda. Dalam dunia investasi, ada banyak pilihan yang bisa kita pilih. Dari sekian banyaknya, reksadana dan peer-to-peer lending menjadi topik hangat.
Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio investasi. Keuntungan ini dibagi kepada investor berdasarkan kepemilikan unit. Sedangkan peer-to-peer lending adalah platform digital yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Penghasilan investor berasal dari bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam. Keuntungan investasi reksadana, fleksibilitas tinggi dan resiko rendah. Anda bisa memilih berbagai jenis reksadana dengan risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Namun, peer-to-peer lending menawarkan keuntungan yang relatif lebih tinggi, namun diimbangi dengan risiko yang juga lebih besar. Anda harus cermat memilih peminjam. Jadi, mana yang lebih menguntungkan? Semuanya kembali pada profil risiko dan tujuan investasi Anda. Pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Anda. Demikian penjelasan dari kami tentang reksadana vs peer-to-peer lending. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dalam membuat keputusan investasi. Pada usia 40 tahun, Budi telah mencapai kebebasan finansial. Kini, dia menikmati hasil kerja kerasnya tanpa perlu cemas untuk masa depan. Tidak selalu mudah, perjalanan Budi penuh tantangan. Dia berawal dari pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Meski begitu, Budi tidak pernah menyerah. Budi merintis bisnis kecil-kecilan. Dia mengatur keuangannya dengan bijak dan rajin menabung. Dari sinilah, Budi memulai perjalanan menuju kebebasan finansialnya. Budi selalu berinvestasi. Dia memilih investasi yang tepat, yang dapat memberinya keuntungan jangka panjang. Dia belajar banyak tentang investasi dan terus meningkatkan pengetahuannya. Budi tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu mencari cara baru untuk meningkatkan bisnisnya. Dari perjalanan ini, Budi belajar bahwa kunci sukses adalah kerja keras dan belajar terus-menerus. Kini, Budi menikmati hasil kerja kerasnya. Dia telah mencapai kebebasan finansial dan dapat menikmati hidupnya tanpa harus cemas tentang uang. Dia adalah contoh sukses yang patut ditiru. Akhirnya, kisah sukses Budi memberikan inspirasi bagi kita semua. Keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi seberapa jauh kita berusaha dan belajar dalam prosesnya. Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga biasa, sukses berbisnis online dari rumah. Dulu, Ibu Siti hanya penjual sayur keliling. Kini, dia adalah pedagang online sukses. Awalnya, dia merasa ragu. Namun, anaknya yang pandai teknologi membantu Ibu Siti membuat toko online.
Dari situ, bisnis Ibu Siti mengalami perkembangan. Dia mulai menjual produk lain, seperti baju dan alat dapur. Tak hanya itu, Ibu Siti juga aktif di berbagai media sosial. Dia selalu berinteraksi dengan pelanggannya. Kini, Ibu Siti bisa membiayai kehidupan keluarganya, dan bahkan membantu komunitasnya. Inilah kisah inspiratif Ibu Siti, bukti bahwa semuanya bisa sukses asalkan mau berusaha dan belajar. Anda baru dalam dunia investasi saham? Jangan khawatir, video ini akan membantu Anda memahami dasar-dasarnya. Investasi saham adalah kegiatan membeli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Mengapa investasi saham? Sebab potensi keuntungannya lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Namun, risikonya juga lebih tinggi. Untuk memulai, buatlah rencana investasi. Pertimbangkan tujuan finansial, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi Anda. Setelah itu, pilih perusahaan broker saham untuk membantu transaksi Anda. Pastikan broker tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Belajarlah mengenai analisis saham. Ada dua jenis, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Keduanya penting untuk memahami prospek saham. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mengawasi perkembangan investasi Anda. Tetap belajar dan bersabar, hasil baik membutuhkan waktu. Selamat berinvestasi. Pak Joko, seorang pedagang keliling yang memiliki semangat juang tinggi. Dia hidup dengan hasil penjualan sederhana dari gerobaknya setiap hari. Suatu hari, Pak Joko mengalami kemalangan, kehilangan semua tabungannya karena penipuan. Hal ini membuat hidupnya terpuruk dan penuh ketidakpastian. Namun, Pak Joko tidak mudah menyerah. Dia semakin bersemangat untuk bangkit dan memulai usaha lagi. Dengan modal nekat, dia kembali berjualan. Perlahan tapi pasti, hasil kerja keras Pak Joko membuahkan hasil. Pembeli setianya kembali dan usahanya mulai berkembang. Dia tidak lagi seorang pedagang keliling, tetapi memiliki toko sendiri. Dari pengalaman itu, Pak Joko belajar bahwa hidup penuh tantangan. Dalam keterpurukan, kita perlu bangkit dan berjuang dengan semangat yang tidak pernah padam. Pak Joko kini menjadi simbol keberhasilan dan semangat juang yang tinggi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan. Kesimpulannya, kisah Pak Joko membuktikan bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Dan semangat tak pernah menyerah adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan.
Selamat datang di video kami yang akan mengupas tuntas tentang investasi emas. Investasi emas sering dianggap sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Tapi, benarkah demikian? Sebelum memutuskan untuk menginvestasikan uang Anda, perlu diketahui beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, investasi emas selalu untung. Faktanya, harga emas bisa fluktuatif dan bisa saja berpotensi merugi. Mitos kedua, emas adalah investasi teraman. Faktanya, tidak ada investasi yang 100% aman, termasuk emas. Akhirnya, penting untuk selalu melakukan penelitian dan konsultasi dengan ahli sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Menghitung dan meningkatkan nilai aset adalah langkah krusial dalam merencanakan keuangan. Inilah beberapa cara yang dapat Anda coba. Pertama, tentukan semua aset yang Anda miliki. Ini bisa berupa properti, investasi, tabungan, dan barang berharga lainnya. Catat semuanya dengan detail. Kedua, cari tahu nilai pasar saat ini dari setiap aset. Anda bisa mencari informasi ini online, atau minta bantuan penilai profesional. Ketiga, setelah Anda mengetahui nilai semua aset, jumlahkan semua nilai tersebut. Hasilnya adalah nilai total aset Anda. Namun, memiliki nilai aset tinggi saja tidak cukup. Anda juga perlu meningkatkan nilai aset tersebut. Salah satu cara adalah dengan berinvestasi. Selain itu, jaga dan rawat aset yang sudah Anda miliki. Perawatan yang baik bisa meningkatkan nilai aset Anda. Terakhir, selalu update pengetahuan Anda tentang pasar. Pengetahuan ini bisa membantu Anda membuat keputusan yang tepat dalam mengelola aset Anda. Pasar modal syariah mungkin masih asing di telinga banyak orang. Tidak seperti pasar modal konvensional, pasar modal syariah memiliki aturan yang berbeda. Investasi di pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar dan maisir. Ini menjadikannya pilihan investasi yang halal dan etis. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, pasar modal syariah juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut. Investor di pasar modal syariah juga terlindungi dari praktek spekulasi yang tidak sehat dan manipulasi harga yang merugikan investor lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti investasi di pasar modal syariah tidak memberikan keuntungan. Malah sebaliknya, investasi ini memiliki potensi keuntungan yang tidak kalah besar. Sebagai penutup,
investasi di pasar modal syariah dapat menjadi pilihan yang menarik bagi Anda yang ingin berinvestasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jadi, sudah siap mencoba? Investasi di startup menjadi tren baru yang cukup menjanjikan. Namun, sebelum terjun, ada baiknya mengenal lebih jauh peluang dan risikonya. Startup biasanya menawarkan inovasi dan ide segar. Investasi di startup bisa memberikan keuntungan berlipat jika startup tersebut berhasil mencapai kesuksesan dan berkembang pesat. Namun, risiko kegagalan juga cukup tinggi. Banyak startup yang tidak bertahan di tahun-tahun pertama. Sebagai investor, Anda harus siap menghadapi kemungkinan kerugian. Untuk meminimalisir risiko, lakukan penelitian mendalam tentang startup yang akan Anda investasikan. Perhatikan visi, misi, dan prospek bisnisnya di masa depan. Selain itu, pelajari juga tentang tim pendiri dan manajemen startup. Kualitas tim ini seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah startup. Investasi di startup bukanlah skema cepat kaya. Butuh kesabaran dan pemahaman yang baik. Namun, jika dilakukan dengan bijak, investasi ini bisa menjadi peluang emas. Akhir kata, investasi di startup adalah perjalanan panjang penuh tantangan. Pertimbangkan semua peluang dan risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selamat berinvestasi. Menabung untuk liburan impian adalah kunci untuk mewujudkan perjalanan impian Anda. Pertama, tentukan tujuan liburan Anda. Mau ke Bali, atau mungkin berkeliling Eropa? Tujuan ini akan menentukan berapa banyak uang yang harus Anda tabung. Kedua, buat anggaran. Hitung semua biaya yang akan Anda perlukan, dari tiket pesawat, akomodasi, makanan, hingga uang saku. Ketiga, pilih metode menabung yang sesuai. Bisa dengan membuka rekening tabungan khusus, investasi, atau menabung secara rutin di celengan. Keempat, buat jadwal menabung. Misalnya setiap gaji turun, sisihkan sejumlah uang untuk tabungan liburan. Kelima, jangan lupa mengevaluasi progres Anda. Apakah Anda sudah cukup dekat dengan tujuan? Jika belum, cari cara untuk menambah penghasilan. Jadi, siap untuk liburan impian? Dengan perencanaan dan kedisiplinan yang baik, impian Anda bisa menjadi kenyataan. Asuransi jiwa adalah perlindungan penting untuk memastikan kestabilan finansial keluarga Anda. Memilih asuransi yang tepat bisa menjadi tantangan, tapi jangan khawatir. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda. Pertama, tentukan kebutuhan Anda.
Berapa jumlah uang yang Anda perlukan untuk menggantikan penghasilan Anda dan memenuhi kebutuhan keluarga Anda jika sesuatu terjadi? Gunakan ini sebagai dasar untuk memilih jumlah asuransi. Kedua, perhatikan reputasi perusahaan asuransi. Cek ulasan pelanggan, rating, dan stabilitas finansial perusahaan tersebut. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat diandalkan. Ketiga, pilih polis yang sesuai dengan anggaran Anda. Jangan biarkan asuransi menjadi beban keuangan. Pastikan Anda dapat membayar premi dengan nyaman. Keempat, pertimbangkan penambahan manfaat tambahan atau pengendalian. Ini bisa mencakup perlindungan penyakit kritis, cacat, atau jaminan pendapatan. Terakhir, minta bantuan profesional jika Anda merasa bingung atau tidak yakin. Konsultasi dengan agen asuransi atau penasihat keuangan dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Ingat, asuransi jiwa adalah investasi dalam masa depan keluarga Anda. Buatlah keputusan dengan hati-hati dan bijaksana. Memiliki anggaran bulanan adalah kunci keberhasilan keuangan. Dalam video ini, kami akan membahas cara membuat anggaran bulanan yang efektif dan mudah. Pertama-tama, catat semua pendapatan Anda. Jangan lupa memasukkan pendapat sampingan jika ada. Anda harus tahu berapa banyak uang yang bisa Anda gunakan setiap bulan. Kedua, hitung semua pengeluaran Anda. Mulai dari tagihan rutin, biaya sekolah, transportasi, hingga belanja harian. Tentukan mana yang menjadi kebutuhan pokok dan mana yang bisa dikurangi. Ketiga, alokasikan dana darurat. Hal inilah yang seringkali terlupakan. Dana darurat sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Keempat, tentukan tujuan keuangan Anda. Apakah Anda ingin berinvestasi, menabung untuk liburan, atau membeli barang tertentu? Tujuan Anda akan membantu dalam mengalokasikan anggaran. Kelima, evaluasi dan sesuaikan anggaran Anda secara berkala. Kebutuhan dan pendapatan bisa berubah, jadi anggaran Anda juga harus bisa menyesuaikan. Terakhir, disiplin dalam menjalankan anggaran bulanan. Ingatlah bahwa anggaran dibuat untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan, bukan menjadi beban. Selamat mencoba. Ini adalah masa yang sulit, tapi tidak berarti Anda tidak bisa mencari uang tambahan. Pertama, coba cari pekerjaan serabutan online. Banyak perusahaan mencari freelancer untuk berbagai proyek. Kedua, buatlah toko online. Jual barang-barang yang tidak Anda perlukan atau buat produk sendiri untuk dijual. Ketiga, berikan les privat. Jika Anda pandai dalam bidang tertentu,
Manfaatkan keahlian Anda dengan memberikan pelajaran privat secara online. Keempat, manfaatkan media sosial. Banyak pengusaha sukses memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Kelima, coba investasi. Meski butuh waktu dan pengetahuan, investasi bisa menjadi sumber penghasilan pasif. Jangan biarkan pandemi menghentikan Anda. Dengan sedikit kreativitas dan kerja keras, Anda bisa menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selamat datang di video kami yang membahas cara berinvestasi di Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Investasi kripto dapat menjadi peluang keuangan yang menguntungkan. Namun, penting untuk memahami risikonya. Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. Cara pertama adalah melalui bursa kripto. Anda dapat membeli dan menjual kripto langsung melalui platform ini. Pastikan bursa tersebut terpercaya. Selanjutnya, buat dompet kripto. Tempat ini akan menjadi tempat Anda menyimpan investasi. Pastikan dompet Anda aman dan terlindungi. Strategi investasi yang baik adalah diversifikasi. Jangan meletakkan semua uang Anda dalam satu jenis kripto. Sebarkan investasi Anda di berbagai jenis kripto. Tetap update dengan berita terkini tentang kripto. Pemahaman tentang pasar akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Terakhir, investasi dalam jangka panjang. Pasar kripto sangat fluktuatif dan investasi jangka panjang dapat membantu mengurangi risiko. Selalu berinvestasi dengan bijaksana. Menyusun rencana keuangan adalah suatu kewajiban bagi setiap orang. Namun, banyak yang sering melakukan kesalahan fatal dalam mengelolanya. Kesalahan pertama adalah tidak memiliki anggaran. Tanpa anggaran, pengeluaran bisa melonjak tanpa kontrol. Jadi, susunlah anggaran dengan hati-hati. Kedua, berhutang tanpa pertimbangan matang. Hutang bisa membantu dalam jangka pendek, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi beban. Ketiga, mengabaikan asuransi. Asuransi adalah investasi jangka panjang yang penting untuk melindungi Anda dan keluarga dari risiko keuangan tak terduga. Keempat, tidak berinvestasi. Dengan berinvestasi, Anda bisa mengantisipasi kebutuhan di masa depan dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Kelima, tidak memperhatikan inflasi. Harga barang dan jasa terus naik seiring waktu. Jika Anda tidak mempertimbangkan inflasi, daya beli Anda akan tergerus. Akhirnya, selalu menghindari kesalahan ini. Cermatlah dalam mengelola keuangan, dan Anda akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
Memulai kehidupan berumah tangga memang membutuhkan strategi keuangan yang tepat. Inilah tips mengelola keuangan untuk pasangan muda. Menyusun anggaran merupakan langkah utama. Rencanakan pengeluaran bulanan dan sisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Penting untuk membuka tabungan bersama. Ini menjadi solusi saat menghadapi kebutuhan mendesak dan sebagai langkah perencanaan ke depan. Investasi jangka panjang juga perlu dipertimbangkan. Mulailah dari yang kecil, seperti reksadana atau saham. Belajar untuk mengontrol keinginan belanja juga penting. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanjakan uang untuk yang benar-benar diperlukan saja. Selalu komunikasikan soal keuangan dengan pasangan. Diskusikan sebelum membuat keputusan keuangan besar, agar tidak menimbulkan konflik. Terakhir, jangan lupa untuk menyiapkan dana darurat. Dana ini sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Merencanakan keuangan untuk masa depan adalah hal yang penting. Proses ini bisa membuat Anda merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai keadaan. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk membuat rencana keuangan yang solid. Mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, hingga membuat strategi investasi. Tujuan keuangan Anda bisa berupa membeli rumah, membayar pendidikan anak, atau pensiun dini. Menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek akan membantu Anda memprioritaskan pengeluaran. Selanjutnya, identifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran Anda. Buatlah daftar pendapatan dan pengeluaran bulanan serta pengeluaran tidak terduga untuk mendapatkan gambaran keuangan Anda. Langkah berikutnya adalah membuat anggaran. Dengan anggaran yang teratur, Anda dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan uang cukup untuk tujuan keuangan. Tentukan strategi investasi Anda. Investasi adalah cara terbaik untuk memastikan uang Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Terakhir, tinjau dan sesuaikan rencana keuangan Anda secara berkala. Keadaan bisa berubah, dan rencana Anda harus dapat beradaptasi. Selamat merencanakan keuangan Anda. Dalam dunia digital, mengajukan pinjaman online yang aman dan terpercaya. Memilih platform pinjaman online membutuhkan pengetahuan dan kehati-hatian. Banyaknya kasus penipuan membuat proses ini perlu dilakukan dengan bijak. Perhatikan reputasi platform pinjaman online.
Pastikan platform tersebut memiliki izin operasional dari OJK dan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, periksa bunga dan biaya lainnya. Bandingkan beberapa platform untuk mendapatkan penawaran terbaik. Jangan terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi. Jangan lupa untuk membaca ketentuan dan kebijakan pinjaman. Setiap detail sangat penting. Jangan biarkan hal kecil menjadi masalah besar. Penyetujuan pinjaman harus dilakukan secara hati-hati. Jangan terburu-buru. Lihatlah kondisi keuanganmu dan pertimbangkan kemampuanmu untuk membayar pinjaman. Terakhir, gunakan pinjaman secara bijak. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ingatlah, pinjaman adalah tanggungan, bukan uang gratis. Dengan informasi yang tepat dan sikap yang hati-hati, kita bisa mendapatkan pinjaman online yang aman dan terpercaya. Selamat mencoba. Pak Andi, si pemulung yang jadi pengusaha sukses. Pak Andi, seorang pemulung, memulai hidupnya dengan kerja keras dan pantang menyerah. Dia memulai semua ini dari nol. Dia mengumpulkan barang bekas, menjualnya, dan menghemat sepeser pun yang dia dapatkan. Andi percaya, setiap uang punya nilai. Dengan modal hasil pemulungan, Pak Andi memulai bisnis kecilnya. Dia membeli dan menjual barang bekas dengan harga yang lebih tinggi. Bisnisnya berkembang, dan Pak Andi tidak lagi menjadi pemulung. Dia kini memiliki gudang dan karyawan yang membantu bisnisnya. Pak Andi membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras bisa merubah nasib. Dari pemulung menjadi pengusaha sukses, cerita ini sangat inspiratif. Kisah Pak Andi adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Semua bisa berubah asalkan kita mau berusaha dan bekerja keras. Investasi di bidang properti adalah pilihan yang sangat menarik. Tapi, kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Investasi properti bisa memberikan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan. Tidak seperti investasi lainnya, harganya cenderung selalu naik. Ketahui dulu kondisi pasar saat ini. Jika harga properti sedang rendah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk investasi. Lihat juga kondisi keuangan Anda sendiri. Jika Anda mampu, jangan tunda-tunda untuk mulai berinvestasi di properti. Pilih jenis properti yang sesuai dengan keahlian dan minat Anda, baik itu rumah, apartemen, atau bahkan lahan kosong. Pertimbangkan juga faktor lokasi. Properti di lokasi strategis tentu akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti? Semua tergantung pada kondisi pasar dan situasi keuangan Anda. Mulailah sekarang juga.
Berawal dari seorang ibu rumah tangga biasa, Ibu Rina kini telah bertransformasi menjadi trader forex handal. Di awal perjalanannya, Ibu Rina menjumpai banyak rintangan, menghadapi kerugian besar dan stres, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dengan pengetahuan dan strategi yang ia dapatkan melalui kursus online dan bimbingan mentor berpengalaman, Ibu Rina akhirnya mulai memetik hasil. Kini, hasil dari trading forex sudah cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya. Bahkan, Ibu Rina mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Sukses Ibu Rina menjadi bukti bahwa trading forex bukan hanya untuk pria. Perempuan juga bisa sukses dalam dunia trading forex. Dalam video ini, Ibu Rina akan membagikan kisah suksesnya menjadi trader forex. Dia juga akan memberikan tips dan trik yang ia gunakan. Dengan dedikasi, belajar, dan kerja keras, Ibu Rina membuktikan bahwa sukses tidak mengenal gender. Semua orang berhak meraih kesuksesan dalam trading forex. Selamat datang di video kami yang berfokus pada IPO perusahaan DEF. Apakah Anda bisa menjadi kaya dari sini? Mari kita lihat. IPO, atau penawaran publik perdana, adalah saat perusahaan menjual sahamnya ke publik untuk pertama kalinya. Perusahaan DEF baru saja melakukannya. Perusahaan DEF adalah perusahaan teknologi yang menjanjikan. Dengan produk dan layanan inovatif, mereka telah menarik perhatian investor. Namun, membeli saham pada IPO bisa berisiko. Pasar saham bisa fluktuatif dan nilai saham bisa jatuh setelah IPO. Berinvestasi di perusahaan DEF bisa menjadi langkah yang bagus jika Anda yakin dengan potensi mereka. Jika tidak, mungkin lebih baik berhati-hati. Penting untuk melakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pelajari tentang perusahaan DEF, produk mereka, dan prospek masa depan mereka. Berinvestasi dalam IPO perusahaan DEF bisa membuat Anda kaya, tetapi juga bisa membuat Anda kehilangan uang. Investasikan dengan bijak. Berinvestasi di obligasi bisa menjadi pilihan yang bagus untuk diversifikasi portofolio investasi Anda. Namun, apa sebenarnya obligasi itu? Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga dari nilai pokok obligasi tersebut. Keuntungan dari investasi obligasi adalah tingkat risikonya yang rendah. Anda akan mendapatkan keuntungan tetap berupa bunga, tanpa harus khawatir nilai investasi Anda berkurang secara drastis. Namun, obligasi juga memiliki kerugian.
Keuntungan berupa bunga obligasi biasanya lebih rendah dibandingkan investasi saham. Anda juga perlu mempertimbangkan risiko gagal bayar dari penerbit obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di obligasi, lakukanlah riset. Pelajari tentang penerbit obligasi, periode waktu obligasi, dan tentunya tingkat bunga obligasinya. Obligasi bisa menjadi pilihan investasi yang baik jika Anda mencari investasi berisiko rendah dengan keuntungan yang stabil. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan Anda. Ingatlah, investasi adalah tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mengembangkan pengetahuan Anda tentang dunia investasi. Memahami saham blue chip. Saham blue chip adalah saham dari perusahaan besar dan stabil yang memiliki reputasi baik di pasar. Investasi di saham ini dianggap aman karena perusahaan-perusahaan ini memiliki sejarah pendapatan yang stabil dan seringkali membagikan dividen. Investasi di saham blue chip juga mengurangi risiko karena biasanya tidak terpengaruh oleh volatilitas pasar yang signifikan. Namun, investasi ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pasar dan perusahaan tersebut. Sebelum berinvestasi, lakukan penelitian yang mendalam, baca laporan keuangan, dan pahami prospek dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Berinvestasi di saham blue chip bisa menjadi langkah bijak untuk membangun portofolio investasi yang kuat dan berkelanjutan. Investasi di saham blue chip, pelajari, pahami, dan mulailah investasi Anda dengan bijak dan cerdas. Apakah Anda baru saja menerima gaji pertama Anda? Memanfaatkan uang ini dengan bijak sangat penting. Video ini akan membantu Anda memahami cara mengelola gaji pertama Anda dengan bijak. Gaji pertama adalah tonggak penting dalam hidup Anda. Namun, mengelola uang tersebut bisa menjadi tantangan. Jadi, mulailah dengan membuat anggaran. Tuliskan semua pengeluaran dan pendapatan Anda. Simpan sebagian dari gaji Anda untuk masa depan. Anda bisa memilih investasi jangka panjang atau menabung untuk tujuan tertentu. Ingatlah selalu, uang tunai ekstra adalah penjamin keamanan finansial Anda. Jangan lupa untuk membayar hutang atau pinjaman, jika ada. Membayar hutang secepat mungkin akan meringankan beban finansial Anda, dan memberi Anda kebebasan untuk berinvestasi atau menabung lebih banyak. Selanjutnya, alokasikan sebagian uang Anda untuk hiburan. Anda telah bekerja keras untuk gaji Anda, jadi Anda berhak menikmati hasilnya. Namun, jangan sampai berlebihan dalam pengeluaran. Berikan sebagian dari gaji Anda untuk amal. Ini tidak hanya membantu orang lain,
tetapi juga membuat Anda merasa lebih baik dan memperkaya hidup Anda. Dengan tips ini, Anda akan dapat mengelola gaji pertama Anda dengan bijak. Ingatlah, kunci sukses finansial adalah berdisiplin dan bijaksana dalam pengeluaran.